Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada saya Muhammad Miftahul Jinan. Jadi di sini saya akan melanjutkan ke bab 4, yaitu IP address dan subnetting. Nah, untuk bab 4 ini terdapat 6 materi yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu pengenalan IP address dan subnetting. Untuk pengenalan IP address dan subnetting sendiri, jadi ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat yang lain, baik menggunakan wired maupun wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Nah, identitas tersebutlah yang dinamakan IP atau Internet Protocol. Untuk sekarang ini, IP dibagi menjadi dua versi, yaitu IPv4 dan IPv6. Untuk IPv4 tersendiri itu terbentuk menjadi 4 oktet yang setiap oktetnya itu terdiri dari 8 bit dan jika dijumlahkan menjadi 32 bit. Angka untuk setiap oktet itu merupakan angka desimal dari 0 sampai 255. Untuk penulisan IPv4 yang benar perlu disertakan dengan prefix. Nah, jadi di sini terdapat contoh IP yang dimana 192.168.1.1/24. Maka /24 itu merupakan prefix. Nah, jadi prefix itu menunjukkan IP yang bisa digunakan, atau prefix itu biasa digunakan dalam pengkonfigurasian mikrotik dan di Cisco menggunakan subnext mask. Untuk mengetahui prefix yang sesuai itu diperlukan dengan subnetting. Nah, jadi subnetting itu adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting tersendiri itu membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatasi oleh kelas-kelas IP atau IP classes A, B, dan C yang sudah diatur. Jadi misal di sini terdapat jaringan komputer yang terdiri dari 6 komputer yang akan saling terhubung. Nah, maka berapa prefix yang cocok untuk 6 komputer tersebut agar dapat saling berkomunikasi? Jawaban yang tepat adalah dapat menggunakan prefix /29 karena jumlah IP yang digunakan adalah 8. Nah, untuk mengetahui jumlah IP yang digunakan kalian dapat menyimak video saya sampai selesai. Untuk materi yang kedua yaitu IP private dan IP public. Nah, kita akan lebih fokus pada IPv4 yang dimana IPv4 itu terbentuk menjadi dua bagian, yaitu IP public dan IP private. Nah, untuk IP public tersendiri yaitu merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi misalkan kalian mengakses facebook.com, youtube.com, dan lain sebagainya. Nah, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP public masing-masing yang dimiliki oleh mereka, atau asalkan device kalian itu connect to internet atau terhubung ke internet. Nah, ataupun alamat IP private yang biasa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Contoh dari penggunaan IP private itu seperti sekolah maupun kantor. Nah, untuk IP private tersendiri itu terbagi menjadi 3 kelas dan setiap kelas sudah didefinisikan range IP-nya. Untuk kelas yang A itu range IP dari kelas A yaitu 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255. Nah, untuk kelas B, range IP dari kelas B yaitu 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255. Nah, untuk kelas C, range IP dari kelas C itu 192.168.0.0 sampai 192.168.255. Nah, IP private itu karenakan IP private digunakan di dalam jaringan lokal, maka konsep yang dikenal itu sebagai Network Address Translation atau yang bisa disebut dengan NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Untuk materi yang ketiga yaitu classful and classless addressing. Nah, jika kalian perhatikan di bawah ini terdapat dua gambar, yang dimana gambar tersebut merupakan klasifikasi kelas dari IP public dan IP private. Nah, untuk IP public tersendiri itu
itu hanya bisa digunakan untuk pengujian itu hanya 3 kelas yang bisa digunakan untuk pengujian, yaitu kelas A, B, dan C yang memiliki range IP 1 hingga 127, untuk kelas B 128 sampai 191, dan untuk kelas C 192 sampai 223. Ataupun /nation atau nama lain dari prefix. Nah, ataupun nama lain juga yaitu CIDR. Untuk gambar yang sebelah kanan merupakan klasifikasi IP private, yang dimana di sini terdapat default subnet mask-nya juga. Nah, untuk subnet mask itu sama dengan prefix. Jika subnet mask-nya kelas A 255.0.0.0, maka sama dengan /8. Untuk kelas B jika 255.255.0.0, maka sama dengan /16. Jika kelas C 255.255.255.0, maka sama dengan /24. Nah, jika terdapat CIDR dan default subnet mask itu termasuk dalam classful addressing atau pengalamatan IP berdasarkan kelas. Nah, untuk classless addressing itu pengalamatan IP tidak berdasarkan kelas. Untuk materi yang keempat yaitu kasus subnetting. Nah, untuk melakukan proses subnetting, Anda akan melakukan beberapa proses seperti prefix yang sesuai, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan range IP. Untuk definisi dari prefix dan subnet mask yaitu untuk menentukan jumlah IP yang bisa digunakan. Nah, sedangkan IP network yaitu tanda alamat pada suatu jaringan LAN, atau juga IP broadcast atau alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan LAN. Lalu ada juga range IP yang bisa digunakan. Nah, di sini misalkan terdapat kasus seperti jika saya memiliki sebuah jaringan LAN yang terdiri dari 12 PC. Nah, di sini saya akan menggunakan IP address kelas B yaitu 172.16.0.0 dan seterusnya. Lalu langkah pertama yaitu saya akan menentukan prefix terlebih dahulu. Nah, kita dapat menggunakan perpangkatan 2. Jadi 2 pangkat berapa agar kita menghasilkan angka mendekati 12 tetapi tidak kurang dari 12. Nah, jadi di sini kita memperoleh 2 pangkat 4, yang dimana hasilnya yaitu 16. Nah, jika sudah, kita masukkan angka tadi yaitu angka pangkat yang kita peroleh, masukkan ke dalam rumus prefix. Nah, rumus prefix tersendiri yaitu jumlah bit dikurangi angka dari pangkat yang kita peroleh tadi. Ini yaitu 32 dikurangi 4 sama dengan 28. Jadi prefix yang sesuai itu adalah /8. Yang selanjutnya yaitu kita dapat menemukan atau menjumlahkan total IP yang bisa digunakan. Nah, di sini saya akan coba pada IP 172.16.10.x/28. Nah, untuk menghitung total IP, kita akan fokus pada prefix dan jumlah bit. Nah, jadi untuk rumusnya tersendiri kita dapat menggunakan angka 2, lalu dipangkat jumlah bit yaitu 32, dikurangi jumlah prefix. Nah, maka akan menghasilkan yaitu angka 16. Nah, angka 16 tersendiri merupakan total IP. Yang selanjutnya yaitu terdapat subnet mask, yang dimana subnet mask itu menggunakan rumus 256 karena jumlah keseluruhan IP address, lalu dikurangi total IP yaitu 16. Jadi 256 dikurangi 16 sama dengan 24. Nah, kita mendapatkan subnet mask yaitu 255.255.255.240. Lalu kita dapat menentukan IP network dan IP broadcast. Nah,
untuk IP network tersendiri pasti diawali dengan 0. Lalu angka yang kedua yaitu 16 merupakan total IP yang sudah kita hasilkan. Nah, untuk angka yang ketiga yaitu 32. Nah, 32 ini merupakan penjumlahan dari total IP. Misal di sini untuk angka yang kedua yaitu kan sudah 16 dijumlahkan total IP yaitu 16, maka sama dengan 32. Begitupun seterusnya, yaitu seperti 32 ditambah 16 sama dengan 48. Untuk IP broadcaster sendiri yaitu jumlah IP network dikurangi 1, atau hasil dari IP network dikurangi 1. Nah, ini contoh 16 dikurangi 1 merupakan 15, 32 dikurangi 1, 31, 48 dikurangi 1, 47. Nah, di sini kita dapat menemukan blok subnet. Nah, untuk blok subnet yang pertama yaitu 0 sama 15, yang kedua 16 sama 31, yang ketiga 32 sampai 47. Nah, yang selanjutnya kita menentukan range IP. Nah, sebelumnya kan kita sudah menemukan blok subnetnya. Jadi karena saya menggunakan IP dari 172.16.10.0, maka blok subnet yaitu yang pertama yaitu 0 hingga 15. Tetapi ini tidak bisa digunakan dikarenakan sudah digunakan dalam IP network dan IP broadcast. Maka range IP yang bisa digunakan adalah 172.16.10.1 sampai 172.16.10.14. Pada materi yang kelima yaitu terdapat konsep blok subnet, di mana blok subnet tersendiri diibaratkan seperti sebuah ruangan. Nah, di sini terdapat blok subnet 1, blok subnet 2, blok subnet 3. Nah, contoh IP 10.10.10.0/27 itu merupakan blok subnet pertama. Nah, setiap blok subnet itu memiliki by default tidak bisa saling ping komunikasi. Jadi seperti konsep di sini yaitu sebuah gedung yang memiliki 3 lantai. Untuk lantai pertama yaitu memiliki blok subnet pertama, yang kedua memiliki blok subnet kedua, untuk lantai 3 itu memiliki blok subnet ketiga. Jadi di sini misalkan pada lantai 1 itu memiliki 6 device. Nah, jika 6 device itu terdapat pada lantai 1 itu bisa saling berkomunikasi. Nah, tetapi jika terdapat device di antara lantai 2 dan lantai 3 itu tidak dapat saling berkomunikasi dikarenakan berbeda blok subnet meskipun bisa menggunakan routing. Nah, di sini juga terdapat IPv4 delivery type. Nah, untuk delivery type tersendiri yaitu pengiriman data. Untuk pengiriman data tersendiri itu dibagi menjadi 3. Yang pertama unicast yaitu one-to-one communication atau pengiriman data yang penerimanya terdapat satu host saja. Contohnya seperti menggunakan IP kelas A, B, dan C. Nah, yang kedua yaitu multicast one-to-many communication atau pengiriman data yang penerimanya hanya beberapa host saja yang masih di dalam grup seperti penggunaan IP kelas D. Untuk yang terakhir yaitu terdapat broadcast yaitu one to all communication atau pengiriman dari satu host ke semua host dengan jaringan yang sama. Untuk materi yang terakhir yaitu konsep router dan switch. Nah, switch tersendiri yaitu untuk menghubungkan perangkat yang satu network, sedangkan router untuk menghubungkan perangkat yang berbeda network. Nah, seperti gambar di bawah ini terdapat 2 device dengan satu network yang dimana dapat langsung terhubung baik wired maupun wireless.
Nah, pada gambar sebelah kanan itu pada sisi kiri terlebih dahulu terdapat dua perangkat dengan IP address 192.168.0.1 dan 192.168.0.2. Untuk sisi kanan sama tetapi beda IP, yaitu 192.168.1.1 dan 192.168.1.2. Nah, kedua sisi memiliki network yang berbeda dan mengakibatkan kedua sisi tidak bisa saling berkomunikasi. Tetapi kita dapat menggunakan sebuah router sebagai jembatan agar kedua sisi tersebut bisa saling berkomunikasi. Oke, itu saja untuk materi bab 4. Selebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.